Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for us to study English again with me, Miss Eva Ismawati, and I want to give you a good quote for you from Imam Malik. Knowledge doesn't come, but you have to go for it. Pengetahuan tidak dapat dengan sendirinya, tapi kamu harus mencarinya. So it's time for us to begin our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Di kesempatan kali ini kita akan belajar di chapter kedua, yaitu modals can for ability. Modals untuk menyatakan kemampuan berenang, kemampuan bermain gitar, kemampuan berbicara bahasa Inggris, dan lain-lain. Sebagaimana saya sebutkan di sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu mengemukakan, menyatakan kemampuan dalam bentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa perbendaharaan kata atau vocabulary yang kalian harus kuasai, yaitu vocabulary mengenai verb atau kata kerja. Kata kerja apa? Ada ribuan kalimat kata kerja, tapi saya berikan contoh hanya beberapa saja. Kalian bisa lihat di sini sambil berlatih pengucapannya. First one is play guitar, swim, cook, ride a bike, drive a car, jump, fly, run, speak English, sing. Modals can. Modals itu ada beberapa macam, salah satunya yaitu can. Untuk can sendiri kita bisa menggunakannya untuk can for ability, digunakan untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu can for permission, atau can yang kita gunakan untuk meminta izin melakukan sesuatu. Yang pertama kita bahas tentang can for ability terlebih dahulu. Can artinya bisa, mampu, atau dapat. Untuk kalimat positifnya, kata can itu kita punya rumus. Yang pertama itu subjek. Subjek ada 7 dalam bahasa Inggris. Ada I, you, we, they, he, she, it. Setelah itu kita menggunakan kata can. Setelah itu kita menggunakan verb tadi, yang kayak contohnya yang tadi gambar yang saya berikan. Contohnya di sini ada gambar perempuan namanya Maria. Dia bisa bermain gitar, maka kita bisa menyatakannya menjadi Maria can play guitar. Maria bisa bermain gitar. Atau dilihat orang-orang ini, mereka bisa berenang. So you can say they can swim. Mereka bisa berenang. Look at this bird. So you can say the bird can fly. Burung bisa terbang. Untuk membuatnya menjadi kalimat negatif, maka kita akan merubahkan hanya kata not. Jadi can, not, yang artinya tidak bisa. Negatif sentence-nya menggunakan kalimat rumus subjek ditambah can, not, verb 1. Kata cannot bisa kita singkat menjadi can, atau bisa juga dibilang can't. Kita menyatakan, saya nggak bisa main gitar. So you're gonna say, I cannot play guitar. I can't play guitar. They cannot swim. They can't swim. Mereka nggak bisa berenang. Selanjutnya, the fish cannot fly. Ikan tidak bisa berenang. The fish can't fly. Selanjutnya kadang-kadang kita bertanya, maka kita akan menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat bertanya. Ketika kamu bertanya, bisa ini nggak, bisa itu nggak, kamu bisa berenang nggak, kamu bisa manjat pohon nggak, dia bisa datang ke rumah nggak, dia bisa ini nggak, mereka bisa itu nggak. Nah itu kita menggunakan can. Nah can, maka rumusnya adalah can subject tambah verb ke 1. Contohnya ketika orang bertanya, kamu bisa main gitar nggak, maka dia bakal bertanya, can you play guitar? Kalau kamu bisa, jawabnya yes I can. Kalau nggak bisa, no I can't. Atau ketika kita melihat ikan, kita bisa nyatakan, ikan bisa berenang, maka kita bisa bilang, apa ikan bisa berenang? So can the fish swim? Tentu saja. So you can say yes it can. Ketika pertanyaannya berubah menjadi can the fish fly, bisa nggak ikan terbang? Of course not. So you're gonna say no it can't.
Contohnya ada kalimat-kalimat di berikut ini, dan berikutnya yaitu saya akan membahas tentang can for permission atau can untuk meminta izin. Biasanya kita menggunakan kata can I bla bla bla, apa yang kamu meminta izin. Atau untuk membuat lebih sopan kita menggunakan kata could I bla bla bla. Atau kalau kalian ingin menyuruh orang melakukan sesuatu, can you bla bla bla. So, contohnya kita mau minjem pensil sama teman kita, maka kita bilang can I borrow your pencil please. Kata yang merah ini adalah magic word, kata yang membuatnya lebih sopan. Atau kamu mau pengen ke toilet, you can say can I go to toilet please. Atau kepanasan, so mau pengen bu kita bisa buka pintunya nggak, so you gonna say can we open the door please. Atau ketika kamu terlambat datang ke kelas, kamu akan bertanya bisa nggak saya gabung ke kelas, so you gonna say can I join the class please. Nah, responnya gimana kalau kamu mengizinkannya? Kamu bisa jawab yes you can, atau kamu oh of course, atau certainly, atau sure. Tapi ketika kamu tidak mengizinkannya, kamu bisa mengatakan sorry you can't, atau no you can't secara tegas. Nah, itu adalah perbedaannya antara modal can yang untuk menyatakan kemampuan dan modal can yang kita gunakan untuk menyatakan izin, permintaan izin. Ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. It's time for us to finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah. Thank you for your attention. See you in the next video. Don't forget to be active in the discussion. Jangan lupa diisi diskusinya. Terima kasih. Thank you.